Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Window Math. Sebelum kita memulai pelajaran, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembagian bilangan bulat. Nah, pembagian, kalau kita berbicara tentang pembagian, itu merupakan kebalikan dari perkalian. Nah, misalnya jika A, B, C bilangan bulat di mana B tidak sama dengan 0 dan B adalah pembagi dari A, maka A bagi C, A bagi B sama dengan C, sama artinya jika B kali C sama dengan A. Nah, misalnya 12 dibagi 6 itu hasilnya sama dengan 2, sama artinya jika 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian. Nah, misalnya lagi min 15 dibagi 5 itu hasilnya sama dengan minus 3. Sama saja kalau 5 dikali minus 3 itu hasilnya sama dengan minus 15. Oke. Nah, sekarang untuk pembagian juga berlaku. Jika positif dibagi dengan positif akan menghasilkan positif. Positif dibagi dengan bilangan negatif akan menghasilkan negatif. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan negatif. Dan bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Oke, sama konsepnya dengan perkalian ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh pembagian bersusun. Nah, ini saya rasa ini mudah ya, karena kalau kita sudah tahu konsep perkalian berarti untuk mengerjakan pembagian itu sangat mudah. Nah, yang pertama 48 dibagi dengan 4. Oke. Kita selesaikan. 4 dibagi 4 kan 1 ya. Berarti 1 kali 4 hasilnya 4. Oke, 4 kurang 4 0, berarti tinggal 8. 8 bagi 4 hasilnya 2. Karena 2 dikali 4 sama dengan 8. Oke, berarti 48 dibagi 4 itu hasilnya 12. Nah, untuk yang ini 15 dibagi 12. 1 kali 12 12 yang mendekati ya. 15 dibagi 12 itu 1, karena 1 kali 12 hasilnya 12, mendekati 15. Kemudian dikurangkan 5 dikurang 2 hasilnya 3 6. Oke, 36 dibagi 12 hasilnya berapa? 12 kali berapa menghasilkan 36? 12 kali 3, karena 3 kali 12 hasilnya 36. Oke, selanjutnya untuk 9 bagi 6 yang mendekati berapa? 1 ya, karena 1 kali 6 sama dengan 6. Kemudian 3, 9 kurang 6 3, turunkan angka 0. 30 bagi 6 hasilnya 5, karena 5 dikali 6 hasilnya 30. Oke, masih ada sisa 01, berarti 900 dibagi 6 hasilnya 150. Selanjutnya kita masuk pada operasi hitung campuran. Nah, langsung saja pada contoh. Misalnya kita mendapatkan soal seperti ini. Nah, hitung campuran itu sudah ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, apabila kita mendapatkan soal seperti ini, berarti yang pertama yang harus dikerjakan adalah yang dalam kurung. Oke, ingat, yang pertama yang harus dikerjakan adalah yang berada di dalam kurung. Oke, jadi sekarang kita tulis kembali, kemudian kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Minus 3 dikali 4 hasilnya minus 12. Dikurang, selesaikan dalam kurung. Min 6 dibagi 3
hasilnya minus 2. Oke, sekarang 8 ditambah minus 12. Nah, sekarang kita kembali ke konsep penjumlahan yang kemarin, yang video sebelumnya. Positif bertemu dengan negatif akan menghasilkan tanda negatif, berarti 8 dikurang 12. Negatif bertemu dengan tanda negatif akan menghasilkan positif, berarti tandanya berubah menjadi 2. 8 dikurang 12 berapa? Oke, 8 dikurang 12 itu kita tinggal kurangkan angka yang besar dengan angka yang kecil. 12 dikurang 8 hasilnya 4. 4 atau minus 4. Oke, kita lihat tanda yang besar, angka yang besar. Angka yang besarnya adalah negatif, berarti minus 4 ditambah 2. Nah, kembali lagi, minus 4 ditambah 2 berbeda tanda, berarti kita tinggal kurangkan angka yang besar dengan angka yang kecil. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Oke, tandanya mengikuti angka yang besar, berarti negatif. Hasilnya negatif 2. Nah, contoh selanjutnya. Nah, kalau kita mendapatkan soal yang seperti ini sudah tidak ada dalam kurungnya, berarti kita selesaikan dulu pembagian atau yang perkalian. Oke? Pembagian atau yang perkalian. Nah, urutannya itu yang harus kita selesaikan itu adalah perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Posisi perkalian dan pembagian dalam soal itu sama kuat, berarti terserah yang mana kita mau selesaikan dulu, perkalian atau pembagian. Begitupun dengan posisi penjumlahan dan pengurangan, itu posisinya sama kuat. Oke, tapi dalam situasi seperti ini berarti kita harus selesaikan dulu yang perkalian atau yang pembagian. Oke, kalau saya selesaikan dulu yang pembagian, minus 12 dibagi 2 hasilnya minus 6. Oke, tetap tulis tambah. Kita selesaikan 12 dikali minus 2 hasilnya minus 24. Oke, karena positif dikali negatif hasilnya negatif. Selanjutnya minus 6, positif ketemu negatif, berarti berubah tanda menjadi negatif 24. Oke. Nah, sekarang ini tandanya sama, berarti tinggal angkanya diapakan? Tinggal jumlahkan angkanya. 24 ditambah 6 hasilnya 30. Hasil akhir mengikuti tanda, berarti minus 30. Oke. Ingat kembali poin pentingnya itu yang harus diselesaikan pertama kali dalam hitung campuran, yaitu posisi yang paling kuat itu perkalian, berarti kita harus selesaikan perkalian dulu dan pembagian, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Oke, misalnya seperti ini, kita selesaikan dulu apa? Kita bagi 36 dulu dengan 4 atau kita kurangkan 4 dengan 2? Iya, kita selesaikan dulu pembagiannya ya. 36 dibagi minus 4 hasilnya berapa? Positif 9. Kemudian dikurang 2 hasilnya 7. Oke. Kemudian yang seperti ini, contoh yang ini berarti kita selesaikan yang mana? Iya, kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Berarti minus 14 dikali 8 tambah 5 hasilnya 13. Berarti dikali 13. Oke, 14 dikali 13 berapa? Ayo hitung sama-sama. 14 dikali 13 12, 1 4 4 1 182 182. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya oke, sekian dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.